Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa saudara selalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk hidup berjalan bersama Tuhan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Hidup bergaul dengan Tuhan itu bukan berarti waktu-waktu itu terus saja di dalam doa jadi nggak bekerja, bukan begitu saudara. Ya. Hidup bergaul dengan Tuhan itu hati kita itu melekat pada Tuhan. Apa-apa sebelum kita memutuskan sesuatu, minimal di dalam hati kita berdoa dulu, tanya kepada Tuhan. Kalau tuntunan itu langsung ada, Tuhan akan langsung kasih hikmat. Kalau belum ada, biasanya kita mungkin kalau masih bisa kita tunda untuk tidak buru-buru mengambil keputusan, maka kita akan minta waktu ya kepada rekan kita, kepada sahabat kita, pada apapun yang kita hadapi. Betul saudara? Saya ajak kita berdoa dulu ya, biar hikmat Tuhan turun, mengalir, menerangi hati pikiran kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Bapa, waktu-waktu ke depan, terus pegang erat tangan kami, terus tuntun langkah kami, dan sertai jalan kami Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah perisai, jadilah benteng, jadilah batu karang kami Tuhan, yang memimpin kami di depan sebagai tiang awan dan tiang api Tuhan. Agar hidup kami terus berjalan di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Apa kata Alkitab, hikmat hari ini untuk menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dengan hikmat, dengan pengertian, bukakan pikiran mereka, bukakan hati mereka, sirami Tuhan dengan kebajikan kemurahan-Mu di dalam hidup mereka, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, saya langsung bacakan dulu hikmat hari ini. Diambil daripada Amsal 10 ayat 6 sampai 7. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Hikmat hari ini menekankan di ayat 6 dan 7 pasal 10 adalah mengenai orang benar. Ya. Ayat 6 berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Kemudian ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Di Amsal yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai ciri orang benar itu seperti apa. Ya, orang benar itu bukan berarti tidak berdosa, saudara. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Ya, begitu lahir pun sudah langsung berdosa, ya kan? Sudah ada dosa bawaan daripada kutuk, ya, waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi apa sih ciri-ciri orang benar itu? Ya, di Alkitab berkali-kali dikatakan orang benar. Ya, contoh di dalam Kejadian 15 ayat 6 kita tahu bahwa ketika Abraham dia percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Lalu kemudian di perjanjian baru, itu tadi perjanjian lama salah satunya. Banyak sekali perjanjian lama mencontohkan tentang iman orang-orang benar. Ya. Di Mazmur 37 ayat 29 pun berkata, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ya, ciri-ciri orang benar menurut Alkitab, ya dia selalu rindu
hatinya selalu haus untuk mengenal Tuhan. Dia tidak pernah puas untuk mencari Tuhan. Dia tidak pernah puas untuk belajar mengenai apa kata firman Tuhan. Dia akan terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Kemudian di Perjanjian Baru kita tahu melalui Tuhan Yesus, ya. Kita disebut orang benar bukan karena usaha kita, ya, tapi melainkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menanggung dosa kita, ya, sehingga kita layak untuk menerima, untuk menyandang status orang benar itu karena anugerah Tuhan, ya. Kedua, kita hidup di dalam, orang-orang yang benar itu pasti hidup di dalam ketaatan. Seperti yang tadi saya bilang, selalu haus, selalu mau mencari wajah Tuhan, selalu rindu intim dengan Tuhan. Waktu-waktu kita, jikalau kita bekerja, kita akan bekerja, hati kita itu akan terus berdoa. Sambil bekerja, sambil berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Jadi ketika Tuhan pimpin aku, ketika kita menghadapi permasalahan di dalam pekerjaan, kita tidak langsung dikuasai oleh emosi kita, tapi kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan kita akan berkata-kata untuk menghadapi persoalan itu. Dengan hikmat daripada Tuhan kita akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Betul saudara? Ya, jadi bukan dikontrol oleh emosi, tapi kita dikontrol oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ya, hidup dalam ketaatan itu orang-orangnya biasanya terlihat dari gaya hidupnya, ya. Dia jaga integritas dia. Integritas dia di dalam kerohanian dia itu tidak dapat ditawar, ya. Dia hidup sebagai orang Kristen, dia tahu dia adalah seorang yang Tuhan utus untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan usahanya, di lingkungan bisnisnya. Ketika dia bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya, dia jaga integritas dia sebagai orang Kristen. Dia mengakui Yesus Kristus di hadapan orang lain, ya, melalui hidupnya, ya. Kemudian dia juga menjaga ketulusan dan menjauhi kejahatan, ya. Kemudian dia tipenya orang yang adil, ya. Dia tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, ya. Kemudian dia tekun untuk terus bertumbuh, mengenal, mengasihi dan melayani Tuhan, ya. Banyak sekali ciri-ciri orang benar kalau kita mau rangkumin, ya, banyak. Tapi ciri-ciri orang benar di dalam Alkitab, ya, dia hidupnya pasti tidak jauh dari firman Tuhan, ya. Dia baik tutur katanya, baik tindakannya, sikapnya, kemudian apa yang dia rencanakan, semuanya itu pasti ada unsur Kristus di dalamnya, ya. Saudara mau? Mari kita saya ajak saudara selalu berpikir untuk fokus kepada hidup benar, hidup melayani, hidup mengasihi, hidup bertumbuh mengenal Tuhan, ya. Saya tidak bicarakan, walaupun di sini hikmat hari ini ada kata orang fasik, pasti ada orang benar, pasti ada orang fasik. Tapi kita tidak fokus di fasik karena kita tahu fasik itu ciri-cirinya pasti tidak dekat dengan Tuhan, pasti kebalikan dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Pasti hidupnya penuh dengan lika-liku, hidupnya sikat sana sikat sini, ya. Kita tidak fokus sana, saudara. Kita fokus apa yang bisa kita pelajari untuk kita bertumbuh, hidup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya ajak saudara, kita puji Dia, kita mendekat kepada Dia. Karena kita tahu ketika kita dekat di hadapan Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, hidup kita berada dalam covering perjanjian dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Mungkin yang kita hadapi tidak mudah, saudara, tapi percayalah, ketika saudara selalu mendekat kepada Tuhan dan Dia tidak akan pernah menjauh, Dia selalu dekat dengan saudara. Dia ada di dalam hati saudara. Tuhan, hamba berdoa, berikan anak-anak-Mu hati yang peka, dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan
Engkau Tuhan tak pernah jauh dari hidup anak-anak-Mu. Bapa, berikan roh itu kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah, agar setiap anak-anak-Mu selalu memperoleh kekuatan, selalu memperoleh tuntunan untuk melangkah selangkah demi selangkah Tuhan. Apapun profesi setiap anak-anak-Mu, mereka selalu mendapatkan berkat keluputan. Tuhan, hamba berdoa, hamba lepaskan dan hamba materaikan berkat Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan ini. Roh takut akan Tuhan, roh yang peka, dengar-dengaran dengan suara Tuhan, diberikan bagimu, dicurahkan bagimu. Terima dengan iman, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan lagi, saudara. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ini jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Oh, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
setiap kami Tuhan selalu dekat. Limpahkan hati kami rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Selalu dekat, selalu erat denganmu. Berikan hati itu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, maka hidup kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak tahu dia tidak takut pada tahun kering, dia tidak berhenti menghasilkan buah, yang daunnya tetap hijau. Demikianlah hidup kami terjadi ketika kami percaya dan berpegang kepada firman-Mu, ketika hidup kami mendekat kepadamu Tuhan. Oh, Engkau akan membawa hidup kami naik ke turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami Kau bawa ke menanam bukan mencabut. Hidup kami Kau akan bawa ke membangun bukan meruntuhkan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tuhan, biarkan di waktu-waktu pagi hari ini kami menyembah, bawa kami masuk Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan-Mu, bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini,
menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Roh Kudus berkata, tinggalkan untuk sejenak saja apapun permasalahan kita. Mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami senantiasa ada dalam pelindungan-Mu, ada dalam jalurnya Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu manis dan begitu indah. Tuhan, tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi. Aku lepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita, terobosan daripada Tuhan bagi hidup saudara sekalian semuanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terus percaya, terus bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan, dan layanilah Tuhan. Ya, berkat ini dilepaskan bagimu. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye. God bless.